السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang terhormat kepada Bapak Takmir beserta seluruh pengurus Masjid Al-Jihad yang insyaallah mudah-mudahan Allah beri kesehatan panjang umur. Semoga jamaahnya selalu istiqomah dalam kebaikan, dalam berjuang jihad fi sabilillah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya kepada seluruh jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dicatat oleh Allah sebagai amal makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah. Dikarenakan Ustadz Aziz berhalangan, maka saya akan menggantikan beliau dalam kesempatan ini. Dalam kesempatan singkat ini saya membawakan paling tidak ada 3 kitab yang saya bawa. Yang pertama di sini adalah kitab Wasiyatul Mustafa. Jadi kitab Wasiyatul Mustafa ini kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau ini termasuk ulama besar dari negara Mesir yang kita kenal di kalangan pesantren itu kitabnya kitab kuning dikarenakan warna kertasnya berwarna kuning. Biar panjenengan semuanya apa sih kitab kuning itu? Nah, kitab yang dicetak dalam warna kuning dan di situ biasanya tidak terdapat sebuah harokat. Kemudian kitab yang kedua itu Lubabul Hadis. Kitab Lubabul Hadis ini biasa saya dan adik-adik ketika hari Sabtu ba'da subuh itu membaca 1 atau 2 hadis. Ini terambil dari kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ini ulama besar dalam segala hal. Beliau juga berasal dari negara Mesir. Kitab ini sangat simpel, ada 400 hadis, tapi hanya diambil matan. Matan itu hanya pokok-pokoknya saja. Jadi hanya diambil pokok-pokoknya saja kalau di dalam Lubabul Hadis. Matan-matannya tidak dicantumkan. Sebab kalau seandainya 400 hadis dicantumkan matan-matannya kayak sanad-sanadnya an itu tidak menjadi kecil lagi kitabnya, melainkan tebal menjadi kitab tersebut. Sehingga terkadang orang-orang itu kalau mempelajari kitab yang tebal itu agak berat, aras-arasan gitu. Makanya ulama dulu jauh memandangnya yang kecil saja, tipis saja, poin-poinnya saja, sehingga alhamdulillah ratusan tahun kitab ini masih ada di depan kita. Kemudian satu kitab ini namanya kitab Irsyadul Ibad. Kitab ini dikarang oleh Syekh
Zainuddin bin Abdul Aziz. Bukan Pak Zainuddin depan itu ya. Jadi ini kitab yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. Beliau ulama dari India. Jadi orang India itu banyak yang pinter-pinter juga. Di antaranya kitab Irsyadul Ibad ini, akan tetapi di sini dicetak dalam kertas berwarna putih. Tapi esensinya sebenarnya kitab ini kuning karena kertas-kertas sekarang sudah bagus-bagus dan banyak sekali yang mencetak dengan berwarna putih, sehingga kitab ini masih tetap dikatakan kitab kuning karena di dalamnya tidak terdapat sebuah harokat. Nah, jadi saya akan mengenalkan satu persatu ini dengan tujuan apa? Di zaman akhir seperti ini, informasi kajian-kajian ilmiah yang disebarluaskan melalui sebuah internet. Ngapunten. Misalnya ada orang yang menulis satu hadis misalnya. Satu hadis di situ semestinya ditulis rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terus diganti rawahu Muslim, kira-kira ngerti mboten jenengan? Nggak akan ngerti. Tapi kalau panjenengan punya kitab, coba dicek, bener nggak hadis ini yang riwayatkan Imam Bukhari? Akhirnya apa? Ketahuan di situ. Sebab dengan diterbitkannya kitab itu di percetakan, ketika ada kesalahan langsung bisa klarifikasi, bisa direvisi. Tapi kalau di dunia internet siapa yang mau revisi? Semuanya banjir. Oleh karenanya kita harus hati-hati di zaman digital ini. Di zaman digitalisasi ini harus hati-hati dikarenakan apa? Banyak sekali informasi. Ngapunten. Sekarang ini orang kan pinter-pinter, semuanya nge-share tentang bab ilmu. Entah paham ilmu atau tidak, pokoknya nge-share. Nah, ini harus kita ukur kapasitas kita. Jangan-jangan yang kita kirim itu kabar yang salah, kabar yang keliru. Kita punya enggak filter? Punya enggak kita kapasitas untuk menyaring informasi dari beberapa informasi yang ada? Ini harus hati-hati. Sebab di dalam internet itu banyak sekali aliran-aliran yang keliru. Banyak sekali pendapat-pendapat yang keliru yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang saya tekankan pada pertemuan ini. Kemudian langsung pada pembahasan materi. Dalam kesempatan ini saya membawakan tentang keistimewaan orang berwudu. Pertama saya akan buka di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamati fid dharaini. Amin. Ya Ali, wahai Ali, Nabi Muhammad memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali, sahabat, keponakan sekaligus seorang menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai saat ini makam beliau masih dalam perdebatan. Makam beliau ini di mana sih? Ya karena emang dirahasiakan dan terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Tidak seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu pasti. Kalau beliau Sayyidina Ali masih dalam perdebatan makamnya beliau di mana. Karena beliau ini orang yang sangat cerdas sehingga disembunyikan. Sebagaimana Albert Einstein. Beliau ini orang ilmuwan pada zamannya. Sampai-sampai otaknya itu dicuri oleh seorang dokter yang digunakan untuk sebuah penelitian. Nah, begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini orang yang cerdas, jasad beliau dirahasiakan. Biar panjenengan ketika mendapatkan informasi itu, oh ternyata terjadi perbedaan pendapat. Yang satu di tempat ini, yang satu di tempat itu. Oleh karenanya Nabi Muhammad ini berpesan kepada Sayyidina Ali, innal malaikata, sesungguhnya para malaikatnya Allah, yastaghfiruna, memohonkan ampun lil insani, kepada manusia, madam ala taharatin, selama
manusia tersebut dalam keadaan suci. Walam yahdas, dan belum berhadas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ketahui bersama. Di dalam wudu itu banyak sekali tentang keistimewaan di antaranya orang yang punya wudu seperti panjenengan semuanya yang di dalam masjid ini setiap detiknya mendapatkan doa dari para malaikatnya Allah. Yang menugaskan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditugaskan untuk apa? Memohonkan ampun. Di antaranya dalam teks ini adalah yastaghfiruna, yaitu memohonkan ampun dosa-dosanya agar diampuni oleh Allah. Siapa yang mendoakan? Para malaikatnya Allah. Di satu sisi juga mendoakan kalau misalnya panjenengan punya wudhu kemudian mau bepergian keluar kota semisal, itu malaikat akan mendoakan panjenengan agar diberikan keselamatan dalam perjalanan. Di dalam aktivitas apapun bekerja, malaikat akan mendoakan agar orang ini dalam memutuskan sesuatu, dalam mengambil kebijakan sesuatu agar diberi apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai panjenengan semuanya meninggalkan yang namanya wudu. Tata caranya bagaimana? Ketika misalnya panjenengan batal, segera ambil air wudu. Misalnya jenengan di rumah habis dari kamar mandi atau toilet langsung wudu. Caranya seperti itu, langkah-langkah awal-awalnya seperti itu. Begitu juga saya dulu seperti itu, cara untuk menjaga wudu. Habis dari kamar mandi usahakan harus berwudu. Ini tahapan awal agar panjenengan semuanya bisa menjaga yang namanya dawamul wudu. Kemudian di dalam kitab Lubabul Hadis diterangkan luar biasa lagi di dalam kitab ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita telah bersabda, man nama ala wudu'in, barang siapa yang tidur ala wudu'in, dirinya dalam keadaan punya wudu, fa adrakahul mautu fi tilkal lailati fahuwa indallahi syahidun. Kemudian orang yang tertidur dalam keadaan punya wudu, ternyata Allah memanggil dirinya meninggal dunia dalam keadaan tertidur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa indallahi syahidun, maka orang tersebut di sisi Allah mati syahid. Nah, inilah para jamaah, untuk mendapatkan meninggal dalam keadaan syahid banyak sekali caranya. Di antaranya adalah ketika kita mau tidur hendaknya berwudu terlebih dahulu. Monggo diamalkan bareng-bareng ini. Luar biasa pahalanya. Setiap detik panjenengan tidur itu dinilai ibadah oleh Allah. Makanya Al-Quran, kul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengaji dengan orang yang tidak ngaji? Orang yang ngerti dengan orang yang tidak mengerti? Beda. Kalau orang yang mengerti, segala aktivitas akan dipertimbangkan dan akan menjadi sebuah amal soleh. Oleh karenanya, mari kita bareng-bareng untuk menjaga amaliyah yang namanya menjaga wudu. Sebagaimana tentara Hamas itu. Ada yang menginformasikan kepada kita, tentara Hamas itu tidak pernah yang namanya kok sampai enggak wudu itu enggak. Mesti beliau-beliau ini dalam keadaan berwudu. Di samping beliau ini rajin membaca Al-Quran, juga menjaga wudhu. Ini luar biasa beliau-beliau itu.
Sehingga pilihan Allah Subhanahu wa taala ini diantaranya adalah tentara Hamas itu. Yang konon ceritanya semuanya penghafal Quran. Entah ini hafal Qurannya 30 juz atau hanya beberapa juz, wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Yang jelas mereka-mereka ini adalah saudara-saudara kita yang soleh, yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan mudah-mudahan diberikan keselamatan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, sibghatul wudu'i marratun. Pokoknya wudu itu sekali. Yang wajib dalam wudu itu sekali. Misalnya ketika jenengan membasuh, itu yang wajib itu sebenarnya satu kali basuhan, yang penting rata. Kalau sunnahnya itu 3 kali basuhan, itu sunnahnya. Namun berbeda halnya ketika jamaahnya bludak antri, sebentar lagi akan iqomah, itu tidak 3 lagi para jamaah, cukup 2 kali saja basuhan, itu yang menjadi sunnah. Sebab kalau sampai 3 kali basuhan, sunnah-sunnahnya berkumur, menghirup istimsyak, memasukkan air ke hidung atau membersihkan hidung, itu nanti yang lain saudara-saudara kita nggak kebagian sholat jamaah. Oleh karenanya cukup dengan 2 kali saja, 2 kali basuhan, tapi pokoknya itu hanya 1 kali basuhan. Faman tawaddo'a marrataini, dan barang siapa yang berwudu 2 kali, misalnya jenengan punya wudu, saya tak wudu lagi biar lebih mantap karena akan melaksanakan sholat duha misalnya, kana lahu kiflani minal ajri, maka bagi panjenengan yang berwudu yang kedua kalinya itu mendapatkan 2 pahala. Wa man tawadda'a salasan, dan barang siapa yang berwudu sampai 3 kali, fa huwa wudu'ul anbiya'i min qabli, maka dia menyerupai sama halnya berwudu seperti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariatnya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelum beliau ini berbeda para jamaah. Ada kalanya sholatnya sehari semalam cuma 1 kali, wudunya bukan hanya sekali melainkan 3 kali, sebagaimana fahuwa wudu'ul anbiya'i min qabli. Jadi wudu sebanyak 3 kali itu dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan daripada orang berwudu. Kemudian saya akan bukakan kitab yang agak besar. Ana akan membacakan kitab wahaka annahu ramatat ainul junaidi marratan. Ini ada sebuah kisah. Kisah ini yang menjadi pelaku adalah Imam Junaid al-Baghdadi. Ya, jadi di dalam akidah kita ini mengikuti Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kemudian syariat dalam bab fikih kita mengikuti 4 mazhab, Imam Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan Imam Maliki. Kalau di bidang tasawuf ini kita mengikuti Imam Al-Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ada 3 ini, ada 3 pilar. Kemudian wahaka annahu ramadat ainul junaidi marratan. Suatu ketika Imam Junaid ini pernah mengalami sakit mata yang sangat parah. Jadi Imam Junaid ini seorang ulama besar pernah mengalami sakit yang parah. Matanya nggak bisa untuk melakukan aktivitas bagaimana sebelum-sebelumnya. Parah sakit beliau itu. Faqalat tabibu, kemudian Imam Junaid ini memutuskan untuk memeriksakan ke dokter spesialis mata. In turid ainaika fala tusilu ilaihima ma'un. Setelah berkunjung di sebuah klinik besar pada waktu itu, bertemu dengan seorang dokter spesialis mata, kemudian dokter tersebut
memberikan solusi. Oh, penyakitmu ini wahai Junaid tidak akan sembuh kalau terkena air. Maka jangan sampai terkena air ini penyakitmu ini. Ini dokter yang memberikan saran. Tapi dalam benak Imam Al-Junaid, falamma dhahabat tabibu tawadda'a wa shalla wa nama fabarri'at ainuhu. Ya dalam hati Imam Junaid berontak, oh, saya ini orang muslim yang harus sholat. Waktunya sholat, masa saya nggak boleh wudu? Akhirnya nekat ketika dokternya keluar dari tempat pemeriksaan, karena Imam Junaid ini dalam keadaan sakit yang parah sampai opname beliau itu. Setelah dokternya itu meninggalkan Imam Junaid, falamma dadat tabibu tawaddu'a wa shalla wa nama fabari'at ainuhu, kemudian Imam Junaid ini nekat karena prinsipnya kuat, meskipun sakit dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Tawaddu'a, beliau berwudu. Padahal dokter melarang jangan kamu sampai terkena air matanya, sebab kalau terkena air nggak akan sembuh. Malah wudu ini. Nekat. Tawaddu'a wa shalla, setelah wudu kemudian beliau salat. Wa nama, dan setelah salat karena mata sakit akhirnya apa? Terasa berat dan tertidur. Fabari'at ainuhu. Ini yang hebatnya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang setelah beliau bangun dari tidur, tiba-tiba mata beliau sembuh total. Allah. Sampai tidak ada bekas-bekas habis mata sakit itu tidak ada. Biasanya kan bengkak-bengkak merah-merah itu. Ini enggak, bersih. Tidak ada tanda-tanda habis sakit mata, tidak ada. Akhirnya Imam Junaid ini terheran-heran juga. Bingung, kok bisa sembuh apa ini? Apa saya masih dalam keadaan mimpi ini? Ternyata beliau ini sadar, benar-benar mata beliau sembuh. Kemudian fasami'a hatifan yaqulu tarakal Junaidu ainahu fi ridhai. Kemudian ada suara yang misterius. Suaranya bagaimana? Junaid ini orang yang tidak menghiraukan matanya, tetapi beliau lebih memilih ketaatannya kepadaku dan untuk mencari ridhoku. Ini ada suara seperti itu. Sampai-sampai suara tersebut diteruskan, falau talaba minni al-jahannamiyuna bidzalikal asmi la ajabtu. Seandainya penghuni neraka jahanam melakukan sebagaimana Imam Junaid ia lakukan dan meminta kepadaku, la ajabtu, aku akan menyelamatkan seluruh penghuni neraka jahanam. Artinya, pernah saya dulu cerita para jamaah. Ada seorang santri yang berada di dalam pondok yang tidak mau makan, yang tidak mau berkumpul dengan temannya, sehari-harinya nangis. Nangis terus. Waktunya makan, nangis. Waktunya ngaji, nangis. Waktunya mandi, nangis. Nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau tidur, nangis terus. Akhirnya ketua pondok ini melaporkan keadaan santri kepada seorang pengasuh pondok pesantren. Ya Kiai, mohon maaf, ini ada santri yang setiap hari nangis, nggak mau aktivitas. Ini dikasih sanksi apa ini Kiai enaknya gitu? Jangan kamu kasih sanksi dulu, coba aku lihat. Ditanya, hei anakku, mengapa kamu tidak seperti teman-teman yang lain? Kok malah kamu nangis terus? Apa yang jadi sebab? Wahai guruku, engkau ini yang menunjukkan ilmu, yang mengenalkan aku ini kepada Allah dan Rasulullah, dan yang engkau mengajari aku halal dan haram. Mana tega ketika aku melihat ke atas, engkau ini ternyata bukan ahli surga wahai guru, tetapi engkau ini malah sebaliknya. Saya lihat di arsy itu panjenengan seorang ahli neraka. Apa saya ini enggak susah wahai guru? Engkau ini jasanya besar, tetapi mengapa tidak menjadi ahli jannah tapi menjadi ahli nar? Akhirnya, kalau seandainya
Apa yang engkau katakan itu benar. Ketahuilah anakku, aku ridho kalau seandainya aku ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka dan menjadi penghuni neraka, aku ridho. Ketahuilah, meskipun aku ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni neraka, aku tetap sholat, aku tetap mengajar, aku tetap melakukan amal-amal soleh yang lain. Kalau seandainya itu aku menjadi penghuni neraka, aku ridho. Tambah nangis ini si santrinya. Akhirnya qadarullah, yang tadinya dilihat oleh santri di arsy di langit itu, kiainya, gurunya ini ahli nar, keesokan harinya berubah menjadi min ahlil jannah. Ternyata hidup itu para jamaah, yang penting kita melakukan yang maksimal sebaik-baiknya, kemudian berdoa kepada Allah, dan yang ketiga kita pasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci kesuksesan. Begitu juga Imam Junaid tadi, ketika mata beliau sakit, karena nggak peduli, yang penting aku waktunya sholat, harus sholat. Apa yang terjadi? Mata yang tadinya sakit menjadi sembuh. Ini yang paling hebat lagi para jamaah. Keesokan hari, falamma ja'at tabibu wa ra'al aina sahihata. Setelah keesokan hari, dokter ini mau melihat perkembangan mata Junaid ini seperti apa, apakah tambah bengkak parah atau bagaimana. Ternyata sehat. Terheran-heran ini dokter. Qala ma fa'alta. Wahai Junaid, apa yang engkau lakukan? Kok matamu sekarang sudah sembuh? Penglihatanmu sudah normal. Apa yang kamu lakukan? Qala tawaddatu wa shallaitu. Dokter, aku semalam berwudu, setelah berwudu aku melaksanakan sholat. Terheran-heran, wa kana tabibu nasraniyan. Ternyata dokter tadi itu beragama Nasrani, bukan orang Muslim. Fa'amana fi halin, pada saat itu seketika dokter yang beragama Nasrani beriman dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari bersama-sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya ikrar dan masuk Islam para jamaah, mendapatkan hidayah melalui kehebatan sakitnya Imam Al-Junaid yang seketika sembuh karena berkahnya wudhu. Setelah wudhu sholat. Akhirnya dokter tadi melanjutkan, hadza allajul khaliqil makhluk. Ini obat dari Allah, itu. Ini obat dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, lal makhluki, bukan dari makhluk. Artinya bukan dari obat. Ini menjadikan pelajaran bagi kita semua. Obat yang ada di apotek, yang diberikan resep dari dokter, yang panjenengan minum, itu bukan hakikatnya yang menyembuhkan para jamaah. Itu sebagai wasilah Allah menitipkan kesembuhan melalui obat-obatan tersebut. Sebagaimana ketika Allah memberikan yang namanya obatnya haus itu minum, itu bukan air yang menjadikan obat daripada haus, tetapi Allah menitipkan obatnya haus itu melalui air. Orang yang lapar, bukan makanan yang menjadikan penyebab daripada hilangnya rasa lapar, tetapi Allah menitipkan kenyang itu pada makanan. Kemudian wa kuntu anna armatu wa kunta anta tabibu. Ini berbalik arah. Yang tadinya orang Nasrani ini tadi yang menjadi dokter, tapi apa pengakuan beliau? Sebenarnya yang sakit hakikatnya itu bukan engkau wahai Imam Junaid, tapi aku ini yang sakit. Artinya belum mendapatkan hidayah. Karena berkah dari sakitnya Imam Junaid sehingga mengantarkan dokter Nasrani ini tadi mendapatkan hidayah.
dari Allah Subhanahu wa taala, wa kunta anta tabibu, engkau inilah wahai Imam Junaid hakikatnya seorang dokter. Akhirnya mengaku yang menjadi dokter sebenarnya adalah Imam Al-Junaid. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dalam sebuah literatur, kitab-kitab ulama-ulama terdahulu yang bisa menjadikan kita ini semakin yakin betapa luar biasanya orang yang menjaga wudhu. Oleh karenanya sepulang dari ini usahakan untuk seterusnya mari kita rame-rame untuk menjaga wudhu. Mungkin hanya sampai di sini saja para jamaah, tidak lama-lama, karena kajian yang seperti ini insya Allah akan rutin kita selenggarakan di hari Rabu. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.